yang terhormat dosen penguji dan guru penguji uji kinerja PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022. Perkenalkan, nama saya Fatisa Roshidatul Takdilia. Saya adalah guru kelas 5 SDN Cilangkap 01 Pagi, Jakarta Timur, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 dari LPTK Universitas Negeri Jakarta. Hari ini, Rabu 14 Desember 2022, saya melaksanakan uji kinerja praktik pembelajaran kelas 5, tema 5, subtema 3, pembelajaran 4. Selamat menyaksikan. Alangkah baiknya periksa pelapisan. Siap, gerak. Kencang depan, gerak. Tegak, gerak. Periksa kerapihan. Silakan diperiksa kerapihannya, apakah sudah mulai rapi, bajunya. Ya, baik. Selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini kelas 5A? Baik. Baik? Baik. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah hari ini kita bisa kembali belajar di kelas ini, di kelas 5A hari Rabu 14 Desember 2022. Baik, sebelum kita mulai belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Untuk gilirannya, siapa yang pimpin doa? Rafa Agema. Silakan Rafa Agema. Mari teman-teman, sebelum mulai belajar hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ilman nafi'ah. Berdoa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Rafa Agema. Silakan kembali dengan berikutnya. Baik, sebelum kita mulai belajar, mari coba kita cek kerapihannya dulu. Apakah sudah siap untuk belajar? Hari ini coba kita lihat di tengah sekelompoknya, apakah ada yang tidak hadir? Nara izin ya. Nara sedang mengantarkan neneknya untuk pergi umroh. Selain Nara ada lagi? Ya, Nabil karena siswa istimewa. Hari ini juga izin, belum sehat betul ya. Oke, baik. Sebelum kita mulai belajar, seperti biasa kita bangun dulu semangatnya ya. Nah, masih ingat tidak dengan tepuk semangat yang Bu bisa bilang, kelas 5A mana semangatmu? Ini semangatku, ini senyumanku, aku siap belajar. Masih ingat ya? Oke, kelas 5A mana semangatmu? Ini semangatku, ini semangatku, aku siap belajar. Nah, enak kan kalau misalkan belajar itu kita mulai dengan bersemangat, kita mulai dengan senyuman, nggak ada yang cemberut gitu ya. Nah, selain tepuk semangat, biasanya kita juga ada tepuk sukses. Kelas 5A tepuk sukses. Ibu, ada cinta. Di mulutku, ada doa. Di pikirku, ada cinta. Di tanganku, ada karya. Sukses, 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 yes! Oke, ini semangatnya keren banget. Tepuk tangan dong kita semua. Sebelum masuk kelas tadi sudah cuci tangan? Sudah ya. Jadi dalam masa pandemi wabah COVID ini, kita juga masih harus tetap menggunakan protokol kesehatan dengan baik, yaitu mencuci tangan, menjaga jarak. Sebelum kita mulai pelajaran, seperti biasa, kita akan menyanyikan lagu wajib nasional. Silakan
kita akan menyanyikan lagu wajib dari Sabang sampai Merauke. Posisi untuk menyanyikan lagu wajib nasional seperti biasa adalah posisi tegak, rapi, menghadap ke depan semuanya, ya. Oke, sudah siap? Oke. Dari Sabang sampai Merauke ya. Sudah siap belum? 1, 2, 3. Dari Sabang sampai Merauke, menjajah pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Tanah airku Indonesia. Terima kasih, silakan duduk balik. Nah, kelas 5 hari ini kita akan belajar apa? Nah, kalau pertemuan sebelumnya kita mempelajari tentang apa? Untuk tema 5, subtema 3, pembelajaran 3, kita belajar tentang ekosistem. Kemudian kenapa? Rantai makanan. Alam dan buatan. Lalu apa lagi? Rantai makanan. Rantai makanan dan jaring Makanan. Masih ingat ya? Iya. Nah, untuk pembelajaran hari ini, pembelajaran keempat, kita akan belajar yaitu tematiknya. Ya, nanti kita akan belajar, karena kita akan belajar untuk mengetahui bagaimana potensi Indonesia sebagai negara maritim dan negara agraris. Ya, masih ingat tidak negara maritim Indonesia tuh kenapa disebut negara maritim? Karena lautannya lebih luas. Karena lautannya lebih luas daripada daratan. Betul sekali, good job Nia. Tepuk tangan untuk Nia. Yang kedua, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah kita akan mempelajari bagaimana perkembangan masyarakat saat masa lampau dan masa kini ada 3 bidang, yaitu bidang sektor ekonomi, sektor transportasi, dan sektor komunikasi. Ya. Yang ketiga, kita juga akan belajar yaitu adalah teks non fiksi. Masih ingat ya? Kita masih belajar teks non fiksi. Nah, gambaran pembelajaran hari ini Bu Desa akan cerita. Jadi hari ini kita akan belajar yang pertama kalian akan menemukan pikiran utama di teks non fiksi. Yang kedua, kalian akan bermain harta karun. Nama permainannya adalah mentakasi. Ya, nanti seru kalian akan bermain harta karun. Yang ketiga, kita juga akan melakukan soal evaluasi melalui aplikasi Quizizz. Semua bawa gadget, handphone, bawa. Terima kasih. Nah, sebelum kita mulai belajar, bisa mengambil sesuatu. Ada yang tahu ini apa? Nah, sekarang Bu Disa mau tanya yang ini. Ini apa ya? Bajai. Ini alat apa? Transportasi atau ekonomi atau komunikasi? Transportasi. Transportasi ini kira-kira masa lampau atau masa kini? Masa lampau. Kalian masih bisa menemukan ini sekarang? Tapi banyak kan
Telepon. Teleponnya masih menggunakan apa ini? Ada apanya? Kabel, betul. Ada kabelnya. Yang ini nomornya juga masih sedikit ya. Hanya nomor 1 sampai 9. Siapa yang di rumahnya masih ada ini? Tidak ada? Oke. Nah, ini adalah telepon kabel yang digunakan pada masa lampau zaman dahulu, ya. Kemudian berkembang. Berkembang menjadi apa? Berkembang sama, masih ada kabelnya juga, tapi ini lebih banyak tombol fasilitasnya. Ada buat merekam, ya, ada buat mencet teleponnya ulang. Ini juga masih masa lampau. Yang ini ada nggak di rumah? Ada? Tidak ada? Iya. Ini masa lampau atau masa kini? Masa lampau. Ya, masa kini sudah tidak ada. Kalau masa kini berarti adanya apa? Coba keluarin gadgetnya. Ada kabelnya nggak? Coba, nggak apa-apa dilihatin. Tidak ada kabelnya ya. Terus kita ada tombolnya nggak? Tidak ada tombolnya. Touch screen. Keren banget ya masa sekarang. Touch screen. Lalu bisa mau nanya, coba kalau zaman dahulu telepon bisa melihat orangnya nggak? Enggak. Kalau sekarang kita telepon bisa? Bisa melihat orangnya. Namanya aplikasinya apa? Fasilitasnya namanya apa? Nah, video call. Udah jago-jago banget nih, ya. Oke, ini adalah masa lampau dari telepon, ya. Ini dari sektor apa? Transportasi, komunikasi, atau ekonomi? Transportasi atau ekonomi? Komunikasi. Untuk gambar selanjutnya, ini kita lihat apa? Suasana apa nih? Pasar, ya. Pasar ini sektor apa? Ekonomi. Ekonomi di pasar terjadi apa, nak? Jual beli, apa lagi? Kegiatan ekonomi, ya. Jadi dia menjual, jual beli. Ada yang menjadi penjual, ada juga yang menjadi pembeli. Nah, zaman dahulu nih, zaman sekarang juga masih ada ya pasar ya. Nah, zaman dahulu di pasar biasanya transaksi menggunakan apa? Uangnya pakai uang apa? Uang kertas. Sampai sekarang masih ada ya? Iya, masih ada. Tapi kalau kalian jalan-jalan nih ke swalayan yang masa kini, kira-kira pakai apa bayarnya? Pakai kartu. Udah nggak, uangnya udah jarang, iya nggak? Uangnya sudah jarang dipakai. Lebih enak pakai kartu. Tinggal diapain? Digesek, di-tap, ya. Mudah sekali. Repot nggak bawanya? Enggak. Yang lebih tidak repot membawanya. Itu sektor ekonomi. Nah, bisa mau tampilkan lagi gambar. Siapa yang pernah pakai ini? Ini tahu nggak nama aplikasi apa ini? Shopee. Semua tahu. Yang ini? Tokopedia. Yang ini? Blibli. Siapa yang tahu aplikasi Shopee buat apa? Belanja. Belanja. Jadi bukan. Jadi ini pasar? Bukan pasar. Kan buat belanja apa? Pasar kan? Geget, perhatikan. Putar waktunya supaya nyaman. Ayo putar. Nah, kayak asal ini enak nih. Raki, putar lagi Raki. Nanti nah, badannya aja badannya. Nah, gitu. Biar nggak bengkok. Kalau cuma nanggung gitu bengkok. Shopee, dia untuk membeli. Biasanya membeli apa? Baju, barang, makanan ada juga nggak? Ada. Juga, apa lagi? HP, laptop bisa? Bisa. Semua pasar jadi satu di sini ya? Sama media juga? Iya. Blibli juga sama. Mau belanja sayur di tempat ini ada nggak? Ada. Di Blibli juga ada sayur. Berarti sekarang pasarnya pindah dong. Butuh sama nanya, kalau mau pesen ini pakai apa ya? Pakai gadget atau handphone. Bisa nggak kita langsung datang ke tempat Shopee-nya? Bisa. Jadi semua serba online. Iya nggak? Iya. Memudahkan atau mempersulit? Memudahkan. Tapi bagaimana ya nasib dari pedagang pasar? Mulai menurun ya, penjualannya mulai menurun karena
lengkap. Oleh karena itu Bu Lisa akan bagikan LKPD dan bahan ajar yang akan dikirimkan via WhatsApp dan Bu Lisa akan bagikan juga ya. Sudah dapat semua KPD-nya? Sudah. Di situ ada bahan ajar. Bahan ajar judul teksnya apa? Boleh dibacakan judul teksnya, Ardi. Potensi Indonesia sebagai negara maritim dan agraris. Potensi Indonesia sebagai negara maritim dan agraris. Silakan dibaca. Lalu perintah di LKPD. Coba Tasya dibacakan perintah di LKPD yang pertama. Ya. Peserta didik dapat menguraikan pikiran utama tiap paragraf dengan benar. Jadi yang kalian lakukan hari ini adalah membaca teks potensi maritim dan agraris, lalu menemukan pikiran utama dan membuat kesimpulan. Ada yang mau ditanyakan? Silakan ditulis terlebih dahulu hari, tanggal untuk LKPD pertama. Silakan, ada yang mau ditanyakan? Temukan pikiran utama di setiap paragrafnya, tuliskan hari, tanggal. Hari ini hari Rabu 14 Desember. Tuliskan juga nama anggota kelompoknya ya. Sudah paham ya? Fatima, sudah selesai semua untuk membuat kesimpulan dan menentukan pokok pikiran utama? Sudah ya. Lalu dibuka di LKPD kedua, kita akan mendesain sebuah peta pikiran. Masih ingat tidak dengan peta pikiran? Masih tidak? Ya. Nah, kita akan bagikan reminder. Kalian kan sudah sering membuat peta pikiran. Bagaimana cara membuat peta pikiran yang baik? Kita akan reminder lagi. Yang dibuat adalah peta pikiran mencari informasi yang penting dari sebuah teks. Ya, kalian boleh mendesain suka-suka, bebas, sesuai dengan kreativitas kalian. Cara membuatnya, yang pertama adalah pastikan tema utama bacaan terletak di tengah. Jadi tema bacaannya terletak di tengah. Kemudian yang kedua, dari tema tersebut akan muncul ide-ide turunan yang masih berkaitan dengan tema utama, dan carilah hubungan antara setiap ide dengan ditandai dengan garis, tanda, atau simbol. Jadi di peta pikirannya kalian akan mencari informasi penting dari teks yang tadi sudah kalian baca. Silakan desain peta pikiran semenarik mungkin, sebagus mungkin, sebaik mungkin. Boleh pakai gunakan pensil warna-warni, spidol. Silakan, sudah ada lahan yang tersedia untuk membuat peta pikiran atau mind map. Silakan dibuat, Nah, ini cari di sini informasi pentingnya apa, boleh dituliskan di kertas, nanti temannya bisa. Kalau peta pikiran itu berarti informasinya disingkat-singkat ya, tidak terlalu panjang, singkat-singkat saja. Gunakan bahasa sendiri supaya kalian bisa lebih memahami. Temanya di tengah-tengah. Ini kelompok ini sudah? Belum, ayo. Ada yang bertanyakan? Bagaimana KPD-nya sudah selesai? Ya, coba kita buka di LKPD selanjutnya. Ada apa ya? Oke, sudah ada ketemu? Permainan Metakasi. Iya. LKPD, permainan Metakasi, mencari harta karun informasi. Tujuan pembelajaran, peserta didik dapat menyeleksi gambar perkembangan kehidupan masyarakat. Jadi yang diharapkan adalah hari ini kalian akan menemukan informasi dan mengelompokkan mana perkembangan dari sektor ekonomi, transportasi, dan komunikasi. Lalu nanti kalian akan tempelkan di bagian belakangnya. Coba di bawahnya ada cara bermainnya, ya Kak? Ada? Boleh dibacakan Adinda. Langkah permainan. 1. Carilah harta karun informasi yang berada di sekitar kelas. Ya, jadi cara permainan yang pertama, kalian akan nanti
Artinya juga mentakasi, mencari harta karun informasi. Nanti kalian cari harta karun informasinya, lalu menempelkan informasi-informasi yang ada di dalam harta karun tersebut. Kalian telaah bagaimana ya, apakah ini di masa lampau atau di masa kini. Boleh dibuka KPD selanjutnya. Nah, ada yang mau ditanyakan dari yang KPD mentakasi permainannya? Ada? Tidak ada? Sudah siap bermain? Sudah siap bermain? Sudah. Coba konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Sudah siap bermain? Sudah. Silakan berpencar mencari harta karun informasi di sekitar kelas, bentuknya amplop. Silakan cari di sekitar kelas satu amplop untuk satu kelompok. Mana lagi? Satu amplop satu kelompok. Ada menemukan dua yang lain. Kalau menemukan dua yang lain. Kalau menemukan dua kasih ke yang lain. Oke. Tunggu sudah ketemu. Siapa yang belum ketemu? Siapa yang sudah ketemu kelompoknya? Ya. Oke, silakan dibuka. Harta karunnya. Silakan dibuat setiap kelompok. Udah ketemu, ada yang belum dapat? Lavender? Belum dapat? Coba cari lagi. Coba cari-cari lagi di mana dia berada. Ini ditelaah. Ya, gambarnya memang lebih. Kenapa lebih? Karena untuk pengecoh kalian. Sebagai pengecoh, ya. Kita yang tercepat dan yang paling tepat mengumpulkan akan dapat reward bisa. Bu Tisa akan menilai kerapihan, ketelitian, kecepatan, dan ketepatan. Kekompakannya juga ya, kekompakan juga akan dinilai. Ya. Kelompok ini kelompok red ya. Silakan dibuka kembali angka yang berikutnya. Ada dampak positif dan negatif dari perubahan hidup masyarakat. Kalian bisa menggunakan mencari, telaah, berdiskusi. Attention. Dengar tidak suara Bu Tisa? Ya, silakan ditelaah apa dampak positif dan negatifnya dari perubahan di sektor ekonomi, transportasi, dan komunikasi menurut kelompok kalian, ya. Ditelaah sendiri ya, bersama dengan kelompok. Menurut kalian apa dampak positif, negatif dari perubahan yang di sektor ekonomi? Bu Tisa akan menilai ketelitian, kejujuran, tanggung jawab, kemudian ketepatan, ya, dan kecepatan, kerapihan juga. Baik, sudah selesai ya? Mencari harta karunnya, bagaimana perasaannya? Seru nggak? Ya, walaupun harta karunnya sederhana, tapi bisa memancing kalian untuk bergerak aktif, betul nggak? Betul, keluar dari kursi, ya nggak? Ya, nanti lain kali kita akan main harta karun lagi tapi di luar kelas ya. Ya, untuk yang sudah selesai, yang pertama tadi ada kelompok black, silakan maju untuk menyajikan hasil diskusi kelompok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
sektor ekonomi. Dampak positif: bertambahnya pendapatan negara dari pajak dan pendapatan dari sewa tempat tinggal. Sekian dari kelompok Black. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok Black. Nah, setelah kelompok Black menyajikan hasil kelompoknya, adakah yang ingin menanggapi atau bertanya atau menanggapi dari hasil kelompoknya dan penyajian kelompoknya? Silakan. Ya, silakan Ansel. Hasil LKPD-nya sudah bagus, hasilnya juga sudah tepat menurut saya, dan kerja kelompoknya sudah mulai terlihat dari sini, saling bergantian dan sama-sama saling bantu. Ya, hanya saja alangkah baiknya suaranya lebih dibesarin ya. Ya, oke. Terima kasih, tepuk tangan untuk Ansel dan kelompok Black. Ya, betul. Karena kelompok Black ini majunya paling pertama dan jawabannya juga tepat, bisa akan berikan reward nanti di bagian sangat pas reward ya. Silakan kembali nak. Rafa Gema, Rafa Putra. Nah anak-anak, tadi kalian sudah mengerjakan LKPD, sudah membaca teks tentang potensi negara Indonesia sebagai negara maritim dan agraris. Nah, di sini Bunda akan menyajikan video pembelajaran yang berkaitan dengan perkembangan kehidupan masyarakat di Indonesia. Ya, silakan disimak. Tentang perkembangan kehidupan masyarakat Indonesia, yaitu dilihat dari sektor ekonomi. Nah, anak-anak, tadi kalian sudah mengerjakan LKPD, menelaah masalah yang dihadapi, kemudian kalian menemukan solusinya, dan sudah bisa kuatkan lagi dengan memberikan video pembelajaran. Nah, Bunda mau nanya, berarti apa saja dampak positif dari perkembangan kehidupan masyarakat di bidang transportasi? Dampak positifnya, apa dampak positifnya? Lebih praktis, apa lagi? Lebih cepat, lebih efisien ya. Kemudian di sektor ekonomi, perubahannya apa yang tadi terjadi? Biasanya beli di pasar, kemudian kalian kita membelinya lewat online. Apa dampak positifnya? Dampak positif yang baik. Baik, kesimpulan pelajaran hari ini kita sudah banyak mengerjakan tadi, menemukan pikiran utama dari teks non-fiksi. Kemudian apa lagi? Membuat peta pikiran dari apa? Informasi penting dari teks. Apa lagi? Mencari harta karun, melakukan permainan. Apa lagi? Mencari dampak positif dan negatif ya. Itu saja pembelajaran hari ini ya. Mudah-mudahan kalian juga merasakan manfaatnya. Sebelum kita mengakhiri pelajaran, kalian akan mengerjakan soal evaluasi. Kalau tadi permainan kelompok itu nilainya kelompok, kalau ini permainannya soal evaluasi penilaiannya adalah individu. Silakan dibuka gadgetnya, bisa kan share link quizesnya ya. Sudah semua join belum? Yang belum ya tunggu dulu. Oke, silakan mengerjakan.
Dikerjakan dengan teliti ya. Bisa? Siapa di posisi pertama? Hasbi. Ya, hari ini kita sudah banyak belajar ya, sudah banyak